بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية مباركة وسلاما من عند الله وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك لأداء صلاة عيد الفطر جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون الكرام jamaah salat Idul Fitri yarhamuni wa yarhamukumullah. Di pagi yang cerah dan mulia ini, gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang bersahut-sahutan. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur, di utara maupun di selatan, semuanya mengagungkan asma Allah yang maha agung. Semuanya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk sukacita dan kebahagiaan mereka. Oleh sebab itu, atas nikmat Allah yang sangat besar ini, dengan bisanya kita bertemu dengan Idul Fitri ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di balik kebahagiaan kita, di tengah-tengah sukacita kita pada hari ini, tentu kita juga merasa sedih karena Ramadan yang mulia telah meninggalkan kita. Bulan yang mulia, yang diturunkan padanya kitab yang mulia, diturunkan kepada makhluk yang paling mulia. Dan Allah sangat memuliakan orang-orang yang beramal soleh di bulan suci Ramadan. Dengan janji Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu bagi siapa-siapa yang melakukan amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan titel takwa kepadanya pada hari yang mulia ini. Sebagaimana tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Setahun pandemi ini, lebih dari setahun pandemi ini telah melanda bangsa dan negara kita. Masih ingat diingatan kita tahun yang lalu kita tidak bisa melaksanakan salat tarawih dan salat Id secara berjamaah di masjid. Kita dianjurkan untuk salat di rumah kita masing-masing. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah dan salat Id secara berjamaah di masjid-masjid. Pandemi ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin sekalian. Wabah ini mengingatkan kepada kita kaum muslimin sekalian bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan makhluk Allah yang bernama corona. Dan ini juga menyadarkan kepada kita bahwasanya kematian itu ternyata sangat dekat kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memang karena ajalnya telah sampai, tapi ada asbab karena virus tersebut. Hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh usai, Ramadan boleh pergi meninggalkan kita. Tapi yang tidak boleh pergi dari kita adalah, yang tidak boleh usai dari kita adalah semangat beribadah, spirit beribadah di bulan Ramadan tersebut. Perkataan ulama yang sangat masyhur adalah kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 11 bulan berikutnya. Jadilah kalian hamba Allah yang terus membaca Al-Quran. Jadilah kalian hamba Allah yang terus qiyamul lail. Jadilah kalian hamba Allah yang terus bersedekah dan lain sebagainya. Dan jangan kalian menjadi hamba Ramadan yang hanya taat dan beribadah kepada Allah, yang hanya membaca Al-Quran, yang hanya qiyamul lail hanya pada bulan Ramadan saja. Dan Ramadan juga mengajarkan kepada kita kaum muslimin sekalian, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berempati kepada orang lain. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada orang lain. Mungkin sebagian kita, ketika kita menahan lapar dan haus di siang hari seharian, ketika waktu berbuka menjelang, berbagai macam makanan, berbagai macam minuman telah terhidang di hadapan kita. Tapi banyak saudara-saudara kita kaum muslimin sekalian yang mereka ketika sahur tidak ada makanan, dan mereka berpuasa seharian menahan lapar dan haus, dan ketika waktu berbuka menjelang mereka juga tidak mempunyai makanan apa-apa. Makanya Ramadan mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa
barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu, seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan bukankah surga itu merindukan, salah satunya adalah kepada orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Spirit ini harus kita pertahankan. Rasa berbagi, rasa empati dan peduli ini harus kita pertahankan walaupun Ramadan telah usai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini, kita bisa melaksanakan solat Id dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keamanan. Kita merasa aman di sini kaum muslimin sekalian. Tapi nun jauh di sana, di negeri Syam sana, ada saudara-saudara kita yang merayakan Ramadan, yang merayakan Idul Fitri, yang melaksanakan ibadah suci Ramadan di bawah desingan peluru, di bawah ancaman bom, di bawah ancaman rudal. Saudara-saudara kita di Palestina sana sedang mempertahankan Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa ini adalah tempat bertolaknya Rasulullah ketika Mi'raj. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan sudah kewajiban kita kaum muslimin sekalian untuk membantu mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai umat Islam di Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai Undang-Undang Dasar 1945, ada kalimat yang berbunyi bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan sebagai muslim, kita harus membantu mereka minimal dengan doa kita. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di sebuah hadis dikatakan bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika mereka merasakan luka, kita juga harus merasakan luka. Ketika mereka merasakan perih, kita juga harus merasakan perih. Minimal kita bantu dengan doa kita. Apalagi masjid kita yang mulia sedang digempur, sedang diserang oleh Zionis Israel. Kita harus berani mengatakan, birruh bidam nafdi kaya Aqsa. Dengan jiwa kami, dengan darah kami, kami akan membelamu wahai Masjidil Aqsa. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yarhamuni wa yarhamukumullah. Sekali lagi, rasa simpati ini, rasa empati ini, rasa peduli kepada sesama muslim harus kita pupuk terus-menerus, harus kita tumbuhkan terus-menerus di dalam hati dan jiwa kita. Kalau seandainya ada suara-suara sumbang yang mengatakan, untuk apa sih kita membantu Palestina yang jauh-jauh di sana? Paling tidak kita mempunyai dua jawaban kaum muslimin sekalian. Jawaban yang pertama adalah karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah muslim dan kita adalah muslim, dan muslim itu bersaudara. Mereka mukmin dan kita juga mukmin. Mukmin itu bersaudara. Dan jawaban yang kedua adalah kita tidak boleh melupakan sejarah bahwasanya bangsa Indonesia ketika dulu memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia 1945, Palestina adalah salah satu negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah ini. Kaum muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan perjuangan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Masjidil Aqsa kita, dan mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa salat berjamaah di Masjidil Aqsa sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin
الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Di khutbah yang kedua ini kaum muslimin sekalian, mari kita bermunajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengadahkan tangan kita, kita hadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada pagi yang cerah dan mulia ini ya Allah, kami memuji-Mu ya Allah. Tidak ada yang patut disembah dan dipuji selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Sehatkanlah badan mereka, mudahkanlah rizki mereka, berkahilah rizki mereka ya Allah. Kalau seandainya kami pada saat ini tidak bisa pulang kampung untuk menengok orang tua kami ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada orang tua kami ya Allah. Seandainya orang tua kami telah tiada ya Allah, telah Engkau panggil ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jangan Engkau azab mereka ya Allah. Kami tidak rela ya Allah, dan kami tidak ikhlas Engkau mengazab orang tua kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, bebaskanlah mereka dari azab kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan kuburan mereka lubang dari lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha kuasa ya Allah. Bangsa kami, negara kami telah setahun ini Engkau uji dengan pandemi ini ya Allah. Kalau seandainya pandemi ini merupakan azab dari-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau azab kami dengan pandemi ini ya Allah. Seandainya pandemi ini adalah peringatan dari-Mu ya Allah, maka jadikanlah kami orang-orang yang cepat sadar akan kemuliaan-Mu ya Allah. Kalau seandainya pandemi adalah ujian bagi kami ya Allah, maka berikanlah kesabaran kepada kami. Kuatkanlah pundak dan jiwa kami untuk menghadapi pandemi ini ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, segera angkatlah wabah ini ya Allah. Hilangkanlah wabah ini dari negara kami yang tercinta ini ya Allah, sehingga kami bisa hidup kembali dengan nyaman dan tentram ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, baru saja Ramadan telah usai ya Allah.
Kami tidak tahu apakah amalan-amalan kami Engkau terima ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah. Kami sangat berharap kepadamu ya Allah. Terimalah semua amalan-amalan kami ya Allah. Terimalah solat kami ya Allah. Terimalah solat tarawih kami ya Allah. Terimalah tilawatul Quran kami ya Allah. Terimalah qiyamul lail kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim. Seandainya Engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami ketika kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami ketika kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, saudara-saudara kami di negeri Palestina sana ya Allah, sedang diserang, sedang dihantam dengan bom rudal oleh tentara Israel ya Allah. Di sini kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, berikanlah mereka kemenangan yang nyata ya Allah ya Rahman. Ya Allah, sampaikanlah tujuan kami supaya nanti kami bisa ziarah ke Mekah dan Madinah ya Allah, dan bisa sholat berjamaah di Masjidil Aqsa yang mulia ya Allah ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkurullaha al-'azim al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.